Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Majid. Nomor NIM 2020 310048. Saya akan menjelaskan tentang penulisan kata di dalam aturan WebI. Dalam novel, majalah, koran-koran, biasanya pembuatnya sudah sangat paham sekali tentang aturan penulisan kata yang sesuai dengan kaidah WebI. Di novel seperti contoh novelnya Bang Darilie, Bang Andra Hirata, dan Bang lainnya. Di dalam novel itu kita bisa mempelajari banyak sekali ilmu tentang penulisan kata yang sesuai dengan WebI. Penulisan kata itu sangat penting sekali bagi mahasiswa untuk membuat sebuah artikel, skripsi, ataupun yang lainnya, agar di dalam pembuatannya itu benar, baik, dan tidak ada masalah. Langsung saja, penulisan kata itu dibagi menjadi 11. Yang pertama adalah kata dasar, yang kedua kata perimbuhan, yang ketiga bentuk ulang, yang keempat gabungan kata, yang kelima pemenggalan kata, yang keenam kata depan, yang ketujuh partikel, yang kedelapan singkatan dan akronim, yang kesembilan angka dan bilangan, yang ke-10 kata ganti ku, kau, kumu, dan nya, yang ke-11 kata sandang si dan sang. Saya di sini tidak bisa menjelaskan semuanya karena masalah waktu yang terbatas. Saya akan menjelaskan sedikit. Yang pertama tentang kata dasar. Langsung saja contohnya agar lebih paham. Seperti saya pergi ke pasar. Pergi itu merupakan kata dasar karena tidak ada kata imbuhan ataupun kata-kata yang lain yang mengikuti ataupun menyandarinya. Yang kedua adalah kata imbuhan. Seperti contoh, kata bergetar. Kata bergetar itu merupakan salah satu dari kata berimbuhan. Adapun imbuhannya adalah kata ber, dan itu kata dasarnya adalah getar. Yang ketiga adalah bentuk ulang. Bentuk ulang itu bisa mempunyai arti tunggal, juga bisa mempunyai arti jamak. Bentuk tunggal seperti kata kupu-kupu. Kupu-kupu itu mempunyai arti tunggal ataupun arti satu. Yang kedua mempunyai arti jamak, seperti contoh anak-anak. Anak-anak itu mempunyai arti jamak ataupun besar. Ada lagi yang ketiga, yaitu bentuk ulang yang berubah beraturan, seperti contoh sayur mayur. Nah, itu termasuk dari bentuk ulang. Yang keempat adalah gabungan kata, seperti contoh duta besar. Yang kelima pemenggalan kata. Pemenggalan kata itu seperti contoh buah. Ya, buah itu bisa dipenggal antara kedua huruf vokalnya menjadi bu dan ah.
Yang ketujuh yaitu kata depan. Kata depan seperti contoh di, ke, dan dari. Seharusnya kata depan itu ditulis terpisah. Adapun yang sudah lazim seperti kata kepada, daripada, keluar, kemari, itu diperbolehkan untuk menyambung kata tersebut. Yang ketujuh adalah partikel, yang kedelapan singkatan dan akronim, yang ke-9 angka dan bilangan, yang ke-10 kata ganti ku, kau, kumu, dan ya. Yang ke-11 kata sandang si dan sang. Keterangan yang lebih jelas nanti akan saya berikan PDF tentang buku Puebi. Insya Allah buku PDF ini lengkap. Selanjutnya saya akan membahas tentang pemakaian tanda baca. Tanda baca sangat penting sekali. Tanda baca berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan. Berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan, dan juga intonasi ketika membaca juga bisa menunjukkan intonasi serta jeda yang dapat diamati. Adapun jenis tanda baca ini ada 15, sangat banyak sekali. Yang pertama adalah tanda titik. Tanda titik berfungsi untuk menandai akhir kalimat ataupun untuk keperluan singkatan, gelar, dan angka-angka. Seperti contoh, Dr. Andes Haji Khairur Rahman. Dr. Andes Haji Khairur Rahman biasanya disingkat D besar, R kecil, S kecil, titik, spasi, H besar, titik, spasi, Khalilur Rahman. Biasanya seperti itu. Yang kedua adalah tanda koma. Tanda koma berfungsi untuk memisahkan anak kalimat ataupun hal-hal yang disebutkan dalam kalimat, ataupun untuk memberikan jeda sedikit dalam membaca. Seperti contoh, jika kamu bukan hewan, jin, atau setan, maka dengarkan apa yang gurumu katakan. Itu merupakan salah satu contoh dari penggunaan tanda koma. Yang ketiga yaitu tanda titik koma. Jarang digunakan. Saya juga jarang sekali menggunakannya. Tanda titik koma digunakan sebagai pengganti kata penghubung. Ya, kegunaannya seperti tanda penghubung lah. Tanda penghubung, pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Seperti contoh, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Itu merupakan salah satu contoh dari tanda titik koma. Terus yang keempat adalah tanda titik dua. Sudah biasa digunakan lah. Yang kelima tanda hubung, yang keenam tanda pisah, yang ketujuh tanda tanya, yang kedelapan tanda seru, yang ke-9 tanda elipsis, yang ke-10 tanda petik, yang ke-11 tanda petik tunggal, yang ke-12 tanda kurung, yang ke-13 tanda kurung siku, yang ke-14 tanda garis miring, yang ke-15 tanda penyekat atau apostrof. Itu nanti bisa dibuka sendiri di buku PDF Puebi. Maaf, saya tidak bisa menjelaskannya karena kendala waktu. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.